pada tingkat fisik, mempraktekkan perawatan diri akan berkontribusi langsung pada kesehatan kita karena dapat menurunkan kerentanan kita terhadap penyakit dan meningkatkan kekebalan kita, meminimalkan dampak fisiologis negatif dari stres, dan mendorong kita untuk berpartisipasi dalam gaya hidup yang lebih sehat. Saya akan membahas lanjutan self-care, perawatan diri sendiri. Di video pertama saya telah membahas mengenai pengertian self-care dan manfaat merawat diri sendiri secara umum, serta salah satu perawatan diri yaitu perawatan diri secara psikologis. Di video kedua ini saya akan membahas mengenai physical self-care yang mencakup pentingnya mengatur kebiasaan makan, tidur, dan beraktivitas fisik. Sedangkan nanti di bagian ketiga saya akan membahas mengenai self-care secara sosial dan spiritual. Perawatan diri secara fisik meliputi 3 hal utama: pengelolaan kebiasaan makan, tidur, dan beraktivitas. Pada tingkat fisik, mempraktekkan perawatan diri akan berkontribusi langsung pada kesehatan kita karena dapat menurunkan kerentanan kita terhadap penyakit dan meningkatkan kekebalan kita, meminimalkan dampak fisiologis negatif dari stres, dan mendorong kita untuk berpartisipasi dalam gaya hidup yang lebih sehat. Kita bahas dulu bagian yang pertama mengenai makanan dan kebiasaan makan. Anda pernah dengar pepatah, kamu adalah apa yang kamu makan. Jenis makanan apa yang Anda konsumsi secara teratur? Seberapa sering Anda makan? Apakah Anda makan saat kondisi emosi Anda tidak nyaman, lelah, atau bosan? Apakah Anda menganggap pilihan makanan Anda sehat? Makanan yang kita pilih untuk dimakan secara langsung mempengaruhi kemampuan kita untuk berfungsi, cara tubuh kita berkembang, dan kualitas kesehatan kita. Karena itu penting untuk menjadi selektif dan membuat pilihan bijak dalam makanan dan kebiasaan makan kita. Memiliki pola pikir bahwa makanan adalah bahan bakar akan membantu saat kita harus membuat keputusan ini. Sangat penting untuk makan berbagai makanan sehingga Anda memaksimalkan paparan Anda terhadap berbagai macam nutrisi, vitamin, dan suplemen penting lainnya. Ada banyak alasan mengapa kita memilih memakan makanan kita sekarang. Kita mungkin hanya memilih karena selera dan preferensi kita sendiri, karena keakraban, atau karena budaya. Padahal kita juga dipengaruhi oleh media, isyarat sosial, musim, dan ketersediaan makanan serta biaya atau ongkos makan. Berapa banyak junk food yang Anda konsumsi? Seberapa sering? Tanyakan pada diri Anda, mengapa Anda melakukannya? Banyak dari kita merasa sulit untuk menghindari makanan berkalori tinggi, tapi bergizi rendah yang memuaskan ini, karena makanan tersebut sangat mudah didapat, biasanya jauh lebih ekonomis daripada beberapa pilihan yang lebih baik. Junk food termasuk permen, coklat, gorengan, makanan ringan olahan, dan makanan cepat saji. Sebagian besar kalorinya berasal dari lemak jenuh tinggi, gula, dan garam. Ini berkontribusi pada peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, tekanan darah tinggi, dan obesitas. Jadi penting untuk menyadari seberapa sering dan seberapa banyak junk food menjadi bagian dari pola makan kita, karena hal itu menghabiskan kesempatan kita untuk mengkonsumsi makanan lain yang lebih berkontribusi pada kesehatan kita. Kapan terakhir kali Anda makan di luar? Mengapa Anda memilih untuk makan di luar? Apa yang Anda pesan? Berapa banyak yang Anda konsumsi? Kebiasaan dan pilihan makan yang sehat dapat membantu melindungi Anda dari penyakit sepanjang umur. Ini berkontribusi pada kualitas hidup Anda dengan meningkatkan peluang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam aktivitas rutin seperti bekerja atau bersenang-senang. Hal ini semua penting bagi tubuh Anda untuk mempertahankan kondisi dan energi yang optimal dalam pertumbuhan fungsionalitas dan ketahanan fisik Anda. Hal kedua terkait dengan self-care fisik adalah berkegiatan atau beraktivitas.
Kesehatan fisik tidak hanya bergantung pada apa yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda, namun juga tentang bagaimana Anda menggunakan tubuh Anda. Tubuh kita ini bergerak aktif. Adalah penting untuk menemukan cara melibatkan otot dan meningkatkan detak jantung secara teratur. Ada banyak manfaat dari olahraga teratur dan aktivitas fisik, serta ada banyak konsekuensi potensial jika tubuh kita tidak cukup bergerak. Aktivitas fisik secara teratur dapat meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan tingkat energi, dan mendorong pengurangan stres serta kesehatan mental. Risiko kesehatan potensial dari kurang olahraga termasuk depresi, penyakit kardiovaskular, tekanan darah tinggi, kematian dini, diabetes, atau juga obesitas. Seberapa sering Anda berolahraga? Berapa jam dalam sehari Anda tidak bergerak? Duduk saja atau tidur saja? Seberapa sering Anda mengambil waktu istirahat yang melibatkan aktivitas tubuh Anda? Pilihan sengaja apa yang Anda buat dalam sehari untuk menjaga tubuh Anda tetap bergerak, misalnya naik tangga alih-alih naik lift? Latihan reguler telah terbukti membantu menjaga kesehatan mental dan berpotensi mencegah masalah kesehatan mental. Terdapat bukti korelasional bahwa aktivitas fisik sedang dan kualitas hidup serta kesejahteraan terkait dengan kesehatan mental berhubungan positif, dan pengaruh aktivitas fisik terhadap depresi dan kecemasan juga telah terbukti memiliki hubungan. Untuk melatih daya tahan misalnya, lakukan aktivitas seperti berjalan kaki, berenang, bersepeda, berlari, dan lain-lain 4 hingga 7 hari seminggu dapat membantu meningkatkan detak jantung dan kondisi tubuh. Untuk latihan fleksibilitas, misalnya dengan melakukan peregangan, penekukan, yoga 4 hingga 7 hari seminggu, itu bisa membantu menjaga otot dan sendi tetap lentur, serta mempertahankan fleksibilitas. Dan untuk melatih kekuatan, Anda bisa melakukan latihan angkat beban, kekuatan dan ketahanan 2 hingga 4 hari seminggu. Itu akan membantu menjaga komposisi otot dan tulang, serta memperbaiki postur tubuh. Berikutnya adalah tidur. Tidur adalah bagian penting dari kesejahteraan kita. Namun banyak dari kita tidak cukup tidur atau mengalami kualitas tidur yang buruk. Kita biasanya menghabiskan sekitar 30% dari hidup kita untuk tidur. Namun ada lebih banyak penelitian yang berfokus pada hal-hal yang kita lakukan saat bangun ketimbang penelitian mengenai tidur. Yang kita tahu adalah kualitas tidur kita sangat mempengaruhi kemampuan kita untuk berfungsi dan bekerja sepanjang hari. Penelitian tentang tidur telah menunjukkan bahwa tidur mempengaruhi ingatan, kemampuan menyelesaikan masalah, suasana hati, dan kinerja kita. Banyak dari studi ini telah menemukan bahwa memiliki jadwal tidur yang teratur secara positif akan mempengaruhi tingkat keberfungsian kita. Sementara ketidakteraturan tidur ternyata mengurangi kemampuan kita sendiri loh. Berapa banyak Anda tidur dalam semalam? Apakah Anda bangun dan pergi tidur pada waktu yang sama setiap hari? Apakah Anda menonton TV atau menggunakan peralatan elektronik Anda sebelum waktu tidur atau saat ada di tempat tidur? Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas tidur adalah dengan mempraktekkan higienitas tidur. Dengan kata lain, berusaha mengendalikan faktor perilaku dan lingkungan yang mendahului dan berpotensi mengganggu tidur Anda. Dengan berupaya meningkatkan higienitas tidur Anda, misalnya dengan memiliki jadwal tidur yang teratur dan bangun pada waktu yang kurang lebih sama setiap hari, Anda cenderung meningkatkan kualitas tidur Anda, sehingga Anda dapat mengalami peningkatan kewaspadaan dan suasana hati yang lebih baik selama jam bangun Anda. Berikutnya adalah beberapa tips mengenai tidur. Tidur siang lebih bermanfaat daripada mengkonsumsi kafein. Akan lebih bermanfaat jika tidur siang dilakukan menjelang sore hari, sekitar pukul 3 atau 4 petang. Tapi cukup antara 10 hingga 20 menit saja, supaya tidur tidak mengganggu kualitas tidur malam hari. Minuman berenergi dan kafein berdampak negatif pada kualitas tidur. Mengkonsumsi alkohol juga mengganggu tidur larut malam, meskipun mungkin awalnya memiliki efek yang kesannya positif.
Aktivitas fisik yang berat sebelum tidur dapat menyebabkan tidur terganggu. Olahraga di pagi hari lebih cenderung meningkatkan kualitas tidur malam Anda. Latihan relaksasi dan meditasi sebelum tidur meningkatkan kualitas tidur dengan mengurangi stres secara psikologis dan fisik. Bagian kedua pembahasan self-care, khususnya mengenai self-care secara fisik, saya sudahi sampai di sini. Apabila Anda tertinggal dengan video bagian pertama, silakan tinjau video minggu yang lalu. Sampai jumpa di video bagian ketiga minggu mendatang. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.